Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita masuk pertemuan 6 ya. Pertemuan 6 untuk mata kuliah Matematika Optimasi. Oke, jadi ini diawali dari fungsi n variabel ya. Jadi umumnya kan biasanya kita menggunakan dua variabel ya. Tapi untuk pertemuan kali ini kita nanti akan secara umum menggunakan tiga variabel. Tapi diawali dengan fungsi dua variabel dulu ya. Jadi fungsi dua variabel adalah aturan F yang mengaitkan setiap pasang terurut di daerah asal D yang berupa bidang dengan tepat sebuah bilangan real ditandai oleh Z sama dengan F X, Y gitu ya. Himpunan nilai-nilai F disebut jangkauan, sedangkan XY disebut variabel bebas ya, fungsi, dan Z adalah variabel terikat. Jadi yang dimaksud fungsi dua variabel di sini maksudnya adalah variabel bebasnya ya, dan Z ini adalah variabel terikatnya gitu ya. Jadi kan umumnya kan kita menggunakan dua variabel, satu variabel bebas X, satu variabel bebas Y gitu, biasanya seperti itu. Nah, ini sebagai ilustrasi, tentukan daerah asal dari fungsi fx, y, atau dalam hal ini kita sebut z lah gitu ya. Itu adalah akar dari y kuadrat min x dibagi dengan x min 2 kuadrat plus y kuadrat gitu ya. Jadi daerah asal itu pengertiannya adalah pada saat kapan sih fungsi itu terdefinisi gitu ya. Nah, fungsi ini akan terdefinisi itu ketika akar, yang di dalam akar itu nggak boleh negatif ya, tidak boleh negatif. Terus yang kedua, ininya yang dibagi, anggaplah yang dibagi itu tidak boleh sama dengan 0 gitu ya. Itu nggak boleh sama dengan 0. Makanya dia akan terdefinisi ketika ini yang di dalam akar ini, yaitu ini y kuadrat min x, itu dia ini harus lebih besar sama dengan 0. Artinya ke kata lainnya, lebih besar dari 0 itu kata lainnya positif gitu ya. Jadi dia boleh sama dengan 0 dan boleh dan atau positif gitu maksudnya. Maka di sini y kuadrat min x lebih besar sama dengan 0. Dan titik 2,0 tidak termasuk gitu. Jadi yang ini nggak boleh sama dengan 0. X min 2 kuadrat tidak boleh sama dengan 0. Seperti Y juga tidak boleh sama dengan 0 kan gitu ya. Makanya ketika X min 2 kuadrat tidak boleh sama dengan 0, jadi X min 2 kuadrat ya, itu tidak boleh sama dengan 0. Kata lainnya adalah X tidak boleh sama dengan 2 gitu ya. Y kuadrat tidak boleh sama dengan 0, kata lainnya Y tidak boleh sama dengan 0. Ketemulah titik ini maksudnya 2,0. Dari pertidaksamaan Y kuadrat min X lebih besar sama dengan 0, bisa kita motif seperti ini ya. Y kuadrat min lebih besar sama dengan X kalau digambarkan.
apa namanya, ini anggaplah fungsi X, ini fungsi Y, maka nanti kurvanya, kurva parabola nanti ke sana ya. Kemudian grafik fungsi dua variabel adalah gambar dari persamaan Z, Fx, Y berupa permukaan di ruang dengan koordinat titiknya adalah X, Y, Z ya, yang mempunyai persamaan Z, Fx, Y ya. Setiap titik X, Y di daerah asal berkorespondensi dengan tepat satu titik Z. Ini sebagai ilustrasi ya, sebagai ilustrasi. Gambarlah grafik ini kita lihat sebagai Z ya, Fx-nya kita lihat sebagai Z sama dengan 6 min sepertiga X min seperdua Y. Nah caranya adalah ini karena fungsi garisnya garis linear ya gitu ya, kalau per bidangnya itu, maka caranya adalah kita mengambil X-nya 0, Y-nya 0, substitusi ke sini gitu ya. Kalau X-nya 0, Y-nya 0 kan nanti jadi Z-nya kan 6 gitu ya. Maka di sini ketemulah titik, ini anggaplah sumbu X, ini sumbu Y ya kita lihatnya. Terus nanti sumbu Z-nya yang ke atas, maka nanti 006 tuh kira-kira di sini. Dengan cara yang sama, kita mengambil X-nya 0, Z-nya 0. Gitu ya. X-nya 0, Z-nya 0. Nah, bisa dibuktikan nanti Y-nya adalah, ada substitusi ke sini ya. Ini kita ambil 0, ini X-nya 0, nanti ketemu Y-nya itu 12. Ketemu titik 0, ini. Dengan cara yang sama, kalau Y-nya 0, Z-nya 0, nanti diperoleh X-nya 18. Titik di sini ketemu. Sehingga ini tinggal kita hubungkan saja sebenarnya. Nah, yang agak sedikit sedikit susah gitu ya, kalau misalnya grafiknya berbentuk seperti ini, X kuadrat, Y kuadrat gitu ya. Nah, mula-mula gambar grafik ketika X-nya 0 atau Y-nya 0 ya, yaitu grafik persamaan ini ya. Jadi apa namanya? Persamaannya seperti ini. Z sama dengan Y min 9 min Y kuadrat. Gitu ya. Kalau dia X-nya 0. Berikutnya gambar kurva untuk nilai Z tetap yang berbeda-beda. Misalnya Z sama dengan 1, Z sama dengan 3, dan seterusnya dengan daerah alas berbentuk lingkaran. Ini sendiri kan persamaan lingkaran nih dengan dengan jari-jari ini gitu ya. Nah, ya mungkin secara sederhana gitu ya. Ini di mana tadi? Nah, ini kan kalau kita gambar kan kira-kira seperti ini, anggaplah ruang ini harusnya ini saya seperti ini gitu ya. Ini kan 3 dimensi ini ya. Jadi yang di bawah ini ini Z-nya yang sini ya gitu ya. Jadi yang di bawah ini adalah koordinat XY ya, koordinat XY atau bidang XY, nanti dia akan naik ke atas gitu ya. Ketika Z-nya 0 berarti kan lingkarannya itu jari-jarinya kan 3. Dia semakin ke atas lingkarannya itu semakin kecil gitu. Kira-kira secara sederhana seperti ini. Atau ilustrasinya seperti ini. Jadi yang ini kalau kita tahu kalau grafik Z sama dengan 9 min Y kuadrat ya. Jadi ini anggaplah yang ke sini gitu ya. Ini adalah Y, yang ke atas adalah Z. Maka gambarnya kan seperti parabola ya gitu. Gambarnya adalah seperti parabola. Nah, ketika nanti ditambahkan lagi sumbu X, karena kita tahu tadi sumbu X itu tadi X kuadrat plus Y kuadrat itu sebenarnya itu adalah lingkaran dengan jari-jari 9 min Z.
Tergantung nanti Z, ketika Z-nya 0, jari-jarinya jadi 3 gitu ya, akar kuadrat. Ketika Z-nya 1 kan dia berkurang dari jarinya seperti ini gitu ya, kalau digambarkan ya. Sehingga bila kita perhatikan kedua grafik ini, grafik persamaan menjadi grafik paraboloida ya, seperti ini kira-kira. Ya mungkin lebih ini kalau menggunakan solver ya, lebih inilah gitu ya. Kemudian ini saya lewat yang ini ya, karena apa? Kemudian ini kurva ketinggian untuk menggambar permukaan dari fungsi. Permukaan seringkali cara lain yang lebih mudah adalah dengan menggambarkan peta konturnya. Setiap bidang Z sama dengan C memotong permukaan di suatu kurva. Proyeksi kurva ini di bidang XY disebut kurva ketinggian. Himpunan kurva-kurva ketinggian inilah yang disebut sebagai peta konturnya. Ini sebagai ilustrasi ya. Yang tadi sama gitu ya, dengan mengambil persoalan yang sama. Sketsalah peta kontur dari Z sama dengan 9 min X kuadrat min Y kuadrat. Nah ini gambar kurva-kurva dari ini, Z sama dengan 9 min X kuadrat min Y kuadrat pada ketinggian. Nah ini min 4 semakin ke bawah gitu ya, semakin Z-nya semakin kecil kan logikanya kan jari-jarinya semakin besar. Nilai Z-nya semakin besar nanti jari-jarinya semakin kecil ya. Ini kira-kira gak? Ini mungkin ini kalau kita lihat secara tadi 3 dimensi, kalau kita buat 2 dimensi lah gitu ya. Ini kira-kira seperti ini. Ketika Z-nya 4, jari-jarinya ke sini. Ketika Z-nya min 4, jari-jarinya atau lingkarannya akan semakin besar. Ketika Z-nya 0, maka nanti jari-jarinya adalah 3 ya. Ini bisa dibuktikan ya. Karena kita tahu bersama kalau waktu SMA kalau nggak salah ini adalah persamaan lingkaran ya. X kuadrat, Y kuadrat sama dengan A kuadrat gitu ya. Maaf, pakainya R kuadrat. Jari-jarinya R ya. Gitu ya. Jadi jari-jarinya R. Jadi kalau di sini 9, kalau misalnya di sini dia 9, R kuadratnya 9, berarti kan dia jari-jarinya 3. Kalau R-nya 8, berarti jari-jarinya akar dari 8. Kira-kira seperti itu ya. Oke, saya rasa mungkin itu saja sedikit penjelasan ya. Singkat untuk pertemuan 6. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.